3 SMA Negeri 8 Balikpapan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil infografis kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang peran kita yang akan dipresentasikan nanti. Saya Alika Triandara yang akan memerankan pengertian mengenal dan menghargai budaya Bhinneka Tunggal Ika. Saya Cinta Mertita. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari mengenal dan menghargai budaya dan kebinekaan Tunggal Ika. Saya Nadia Revalina. Di sini saya menjelaskan menerima perbedaan suku dan budaya orang lain. Saya Diva Azrafina. Di sini saya menjelaskan tentang menghormati perbedaan agama. Saya Agnesia Widi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang saling membantu. Saya Larasati Petraya dan di sini saya berperan untuk menjelaskan terapan sopan santun di dalam kehidupan sehari-hari. Saya Nabila Nurdiani. Di sini saya berperan tentang menjelaskan materi terkait tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Saya juga Nikita Putri. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang menghargai dan mengenal budaya Bhinneka Tunggal. Setelah ini, kami akan pergi ke pos 12.1 untuk menjelaskan infografis sesuai dengan peran kami masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12-3. Di sini kami akan mempresentasikan infografis tentang mengenal dan menghargai budaya. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa menggambarkan filosofi penting dalam memahami dan menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Dalam konteks mengenal dan menghargai budaya, bahasa dan tradisi. Namun sisi lainnya adalah Untuk menerima perbedaan suku dan budaya orang lain. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tapi berbeda-beda tapi tetap satu jua. Indonesia memiliki banyak beragam sekali dari segi suku, budaya, agama, dan lain-lain. Tapi kita harus tetap satu dan menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua adalah menghormati perbedaan agama. Menghormati perbedaan agama adalah salah satu dasar prinsip penghormatan antar keberagaman yang ada di Indonesia. Dengan bertutur kata yang satu dan sopan, tidak bisa menjadi perhubungan antaragama di Indonesia. Ketiga, saling membantu. Bersambungnya dengan suku dan budaya yang berbeda, membuka pintu untuk saling membantu dalam cara muslim, bersama membantu orang lain apapun yang belakangnya. Anda harus menunjukkan bahwa keragaman budaya bukan kalangan hidup budaya lain. Selanjutnya, yaitu tidak menanamkan sopan santun di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diterapkan dengan menggunakan bahasa yang sopan di dalam percakapan dan menerapkan norma-norma lokal di dalam sehari-hari, serta tidak bisa menghindari kata-kata yang akan dapat menyinggung terhadap sesama manusia. Bahkan, menerapkan sopan santun di dalam kehidupan sehari-hari pun bisa menjadi jembatan lintas komunikasi antar budaya. Selanjutnya ada jangan memaksakan kehendak pada orang lain, menghormati hak setiap individu untuk memilih pendapatnya sesuai dengan keyakinan dan kebiasaan masing-masing, merupakan suatu penghormatan terhadap keberagaman yang ada di Indonesia, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain juga merupakan suatu penghormatan terhadap hak yang dimiliki setiap individu. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari mengenal dan menghargai budaya di Indonesia antara lain ya. Pertama, ada mengenal perbedaan budaya sebagai bagian dari individu bangsa. Dari identitas bangsa. Yang kedua, menghargai perbedaan tersebut dengan sikap saling menghormati. Kemudian yang ketiga, ada mewujudkan persatuan melalui keragaman dan memperkuat persaudaraan sebagai bangsa yang inklusif dan
Kami di sini akan menjelaskan apa itu dimensi berkebinekaan global dengan subtema komunikasi dan interaksi antar budaya. Saya Cynthia Nuralika. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dimensi berkebinekaan global. Saya Rihadatul Nur Aisyah. Di sini saya berperan menjelaskan komunikasi dan interaksi antar budaya. Saya Yuda Isyana Huda. Di sini saya menjelaskan faktor terjadinya komunikasi dan interaksi antar budaya. Saya Nurul Amelia. Di sini saya menjelaskan faktor terjadinya komunikasi dan interaksi antar budaya. Saya Nora Maria. Di sini saya menjelaskan identitas dan status sosial. Saya Kennedy Tanjung. Di sini saya menjelaskan dampak terjadinya komunikasi dan interaksi antar budaya. Saya Mubiana Bawiyah. Di sini saya berperan untuk menjelaskan dampak terjadinya komunikasi dan interaksi antar budaya. Saya Dava Akbar. Saya menjelaskan tentang contoh komunikasi dan interaksi antar budaya. Saya Arminia Suci. Di sini saya menjelaskan contoh komunikasi dan interaksi antar budaya. Saya Farhan Najib Wijanto. Saya di sini menjelaskan tentang kesimpulan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kami ingin mempresentasikan dimensi berkebinekaan global dengan sistem yang kami ambil adalah komunikasi dan interaksi antar budaya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelas 12-3 dengan saya sendiri yang bernama Cynthia Nuralika. Saya Rihadatul Nur Aisyah. Saya Kennedy. Saya Farhan. Saya Mubiana Bawiyah. Saya Dava. Saya Yuda. Saya Nora Maria. Pertama-tama, apa sih itu dimensi berkebinekaan global? Dimensi berkebinekaan global mencakup sederhana prinsip-prinsip Pancasila untuk mengawal keberagaman internasional. Ini termasuk dalam keadilan sosial dalam menghadapi ketimpangan global, promosi persatuan sambil menghargai budaya dan negara agama, pengakuan hak asasi manusia, dukungan terhadap prinsip demokrasi, serta dorongan untuk mendorong toleransi dan kerjasama antar negara. Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan bersama di kancah global. Selanjutnya ada komunikasi dan interaksi antar budaya. Komunikasi dan interaksi antar budaya adalah interaksi yang terjadi di antara masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda seperti ras, etnik, atau sosial, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Dan kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan diatur oleh masyarakat yang berlangsung dari generasi ke generasi. Kemudian ada faktor terjadinya komunikasi dan interaksi antar budaya. Yang pertama ada bahasa. Bahasa adalah alat utama untuk berkomunikasi dan berkomunikasi satu sama lain. Ketidakmampuan untuk berbicara bahasa yang sama dan menciptakan hambatan dalam komunikasi. Yang kedua ada budaya. Nilai keyakinan dan menurut norma budaya dapat mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lainnya. Misalnya, beberapa budaya mungkin lebih terbuka dan ramah, sementara yang lain mungkin lebih konservatif dan formal. Yang ketiga, sejarah. Sejarah interaksi antara dua kelompok budaya dapat mempengaruhi cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Misalnya, jika kedua kelompok memiliki sejarah konflik, mereka mungkin lebih cenderung untuk menghindari interaksi satu sama lain. Terus yang keempat itu ada teknologi. Teknologi itu kayak bisa dilihat dari kemajuan teknologi itu dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi antara satu sama lain. Misalnya dulu kan kita itu masih sering pakai surat-surat gitu, masih sering kirim surat. Itu kan sekarang kan udah ada Facebook, WhatsApp, Instagram, jadi kita lebih efektif lah dalam sosial media. Terus juga yang ketiga itu ada geografi. Geografi itu adalah kelompok yang dapat menguruskan lain. Misalnya orang yang tinggal di daerah kecil atau berdesa, mungkin dia tuh menggunakan kesempatan untuk mengikuti berinteraksi sama orang budaya yang berbeda seperti kita. Jadi dia kayak bukan kesempatan
kurang mempunyai kesempatan untuk komunikasi dan kita yang tak berada di belakang. Terus ada yang keenam, kita seseorang sebagai anggota budaya tertentu dapat mempengaruhi pengalaman, bagaimana berkomunikasi dan berinteraksi kepada orang lain. Misalnya, orang mungkin lebih berhubung dengan orang yang mereka menilai dan keyakinan yang sama dengan mereka. Yang kedua, status sosial. Status sosial seseorang dapat mempengaruhi cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi kepada orang lain. Misalnya orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dan lebih cenderung untuk berinteraksi dengan orang lain yang memiliki status sosial yang sama dengan mereka. Kemudian ada dampak terjadinya komunikasi dan interaksi antar budaya. Yang pertama ada peningkatan pemahaman, meningkatkan pemahaman dan pengadaan terhadap berbagai budaya efektif dan nilai budaya dan dapat mengurangi waktu dan meningkatkan toleransi. Yang kedua ada kreativitas dan inovasi, menggabungkan ide dan gagasan dari berbagai budaya dapat merangsang kreativitas dan inovasi dalam lingkungan kerja atau komunitas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan, meningkatkan keterampilan komunikasi dan interaksi, kemampuan beradaptasi dan empati yang berguna dalam konteks global. Yang keempat ada hubungan yang lebih baik, meningkatkan hubungan interpersonal dan profesional dengan memfasilitasi dialog yang efektif dan saling menghargai. Terus yang terakhir ada peluang ekonomi, membuka peluang ekonomi dan bisnis dengan memahami pasar dan klien dari berbagai budaya serta menjalin kerjasama internasional. Contoh komunikasi dan interaksi antar budaya. 1. Pertemuan bisnis internasional. Perusahaan global sering mengadakan pertemuan antara tim dari berbagai negara. Pemahaman tentang etika bisnis, gaya komunikasi dan norma budaya. Yang berbeda sangat penting untuk kesuksesan pertemuan tersebut. 2. Program pertukaran pelajar. Program ini memungkinkan untuk siswa untuk belajar di negara lain yang membantu mereka memahami dan menghargai budaya yang berbeda melalui pengalaman langsung. Yang ketiga ada kolaborasi multinasional. Tim proyek yang terdiri dari anggota dengan latar belakang budaya yang berbeda dapat membawa berbagai perspektif dan solusi inovatif. Tetapi memerlukan komunikasi yang efektif untuk mengatasi perbedaan dalam gaya kinerja dan harapan. Yang keempat ada festival budaya, antara seperti festival makanan internasional atau perayaan budaya memberikan kesempatan bagi orang-orang dari berbagai latar belakang untuk berbagi tradisional mereka dan belajar tentang budaya lain. 5. Ada media sosial. Platform seperti Twitter dan Instagram memungkinkan individu dari berbagai budaya untuk berinteraksi dan berbagi ide dengan dapat memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman antar budaya. Ya, jadi kesimpulannya komunikasi antar budaya melibatkan interaksi antar individu dari berbagai latar belakang budaya yang dipengaruhi oleh bahasa, budaya, sejarah, teknologi, geografi, identitas, dan status sosial. Faktor-faktor ini dapat menciptakan hambatan atau peluang dalam komunikasi. Dalam dampak dari komunikasi antar budaya meliputi peningkatan pemahaman, kreativitas, pengembangan keterampilan, hubungan yang lebih baik, dan peluang ekonomi. Contoh aplikasi komunikasi antar budaya termasuk pertemuan bisnis internasional, program pertukaran pelajar, kolaborasi multinasional, festival budaya, dan media sosial. Secara keseluruhan, komunikasi antara budaya berperan penting dalam membangun toleransi, inovasi, dan kerjasama di dunia yang semakin global. Jadi itu yang bisa kami sampaikan tentang komunikasi dan interaksi antar budaya. Sekian dari kelompok dari kelas kami. Sebelumnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi teman-teman. Ih, ngapain sih kamu? Klasik banget. Sorry ya, nggak bisa nerima jabat tanganmu. Ya nggak gitu? Iya, tangan hitam dari Genis lagi. Coba deh lihat grup, kayak kita bakalan jangkos deh. Itu tapi udah di-share kok di grup. Nanti dikirimnya pas pulangan nanti ya. Oke, makasih ya Nat. Saatnya istirahat. It's time to have break. Udah jam beristirahat sih. Mau siapa ke kantin sih? Kayaknya enggak deh ya. Kayaknya mau main bola aja ikut Nat. Kamu dapat nggak? Boleh tuh. Ya, ayo. Duluan ya, Jal. Iya, Duluan ya, Jal. Rasakan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah. Hai, saya boleh bermain dengan kalian? Saya lihat kau punya skill bagus sekali. Ngapain sih kamu datang-datang di sini? Karena kita ngejasin main berdua. Memang kamu sudah diajak, hitam, kampung, dulu. Kenapa kalian punya mulut tidak bisa dijaga? Mulut-mulut sampah begini menghina harus diberi pelajaran. Itu kenapa anak-anak pada ribut-ribut? Masih mau kok, ha? Masih mau? Sudah, jangan kayak di sini. Kalian kenapa sih? Ada apa? Jadi begini Nat, saya sutahan dari pagi. Mereka selalu mengejek saya. Mereka bilang saya punya kulit hitam. Betul kan begitu tidak? Ya. Ya sudah sih, kita ini memang berbeda. Kita ini Indonesia memiliki banyak suku ragam, ras dan budaya. Seharusnya kalian berdua ini saling menghargai. Nah, iya. Kita kan sebagai warga Indonesia yang baik bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan budaya kita. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Sama dengan kalian. Saya Indonesia juga, sama dengan kalian. Maaf ya, Jal. Maaf ya. Kita satu dunia, kita satu Indonesia, kita satukan perbedaan kita. Membangun negeri ini, mari kita bersama demi negeri yang kita cintai ini. Mari satukan perbedaan. Boleh sering bermain dengan kalian? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 12-3 yang beranggotakan saya Noviranti Putri Amelia, saya Gusti Ayu Anabela Kirana, saya Denisha Prapansa, saya Rala Gisela, saya Regina Tiara Koban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan tentang berkeadilan sosial dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama ada kesetaraan hak, yaitu semua warga negara tanpa melihat latar belakang etnis, agama, bahasa, atau status sosial memiliki hak dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua ada penghormatan terhadap perbedaan. Menghargai keragaman
2019 sambil tetap mengutamakan persatuan bangsa. Hal ini berarti keadilan sosial mencakup perlakuan yang adil terhadap semua suku, agama, dan golongan. Yang ketiga, solidaritas sosial. Seperti yang kita tahu, solidaritas sosial adalah rasa saling percaya terhadap individu, suatu kelompok, serta komunitas. Dengan mendorong adanya solidaritas dalam antar warga negara, ini merupakan salah satu perwujudan berkeadilan sosial dalam kebinekaan tunggal ika. Selanjutnya, akses yang setara. Kelima, menekankan pentingnya menyediakan akses yang sama dalam pendidikan, layanan sosial, dan kesamaan ekonomi, sehingga semua individu mendapatkan peluang yang adil untuk berkembang. Yang terakhir, kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Keadilan sosial dalam Bhinneka Tunggal Ika juga berarti mendorong siswa untuk peduli terhadap kesejahteraan bersama dengan melibatkan diri dalam aktivitas yang berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Itu tadi presentasi kami tentang keadilan sosial dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.